Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita punya cerita yang menarik banget tentang gimana sebuah negara itu bergulat dengan pertanyaan dasar, kita ini siapa sih sebenarnya? Kita bakal menyelami perjalanan identitas Australia ya berdasarkan bab 7 dari buku Upheaval karya Jared Diamond. Oke. Nah, bedanya nih, kalau biasanya kita bahas krisis yang meledak gitu ya, sumber kali ini nunjukin Australia itu ngalamin pergulatan identitas yang jalannya lambat, kayak arus bawah gitu. Kuat tapi nggak kelihatan langsung. Iya, betul. Jadi misi kita hari ini ya, ngebongkar gimana Australia yang dulu tuh kayak berasa miniatur Inggris aja gitu di Pasifik, pelan-pelan nemuin jalannya sendiri. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Yang menonjol banget memang di bab ini yaitu kontrasnya itu. Antara krisis yang jeder tiba-tiba sama yang dialami Australia. Diamond ngambarinnya itu kayak krisis identitas yang berlangsung pelan-pelan. Jadi ada peregangan gitu ya, bertahap, antara citra diri yang mereka pengen, kayak Inggris kedua, sama kenyataan yang ya nggak bisa dihindari. Kenyataannya gimana tuh? Ya lokasinya kan dekat Asia, terus kebutuhan politik luar negerinya, strategi pertahanannya, ekonomi, bahkan komposisi penduduknya juga makin beragam. Jadi ini kayak studi kasus lah tentang gimana perubahan selektif itu bisa terjadi sedikit demi sedikit, nggak pakai ledakan besar. Oke. Biar kebayang nih pergeserannya, coba kita lihat dulu gambaran Australia beberapa dekade lalu. Kayak pas Jared Diamond pertama ke sana tahun 64. Ya, Dia kan nyatet tuh kesannya Australia waktu itu, wah Inggris banget gitu ya, tapi yang jauh. Identitas Inggrisnya kental sekali. Dan salah satu wujud paling jelasnya itu kebijakan Australia Putih. Bisa dijelasin dikit nggak apa sih inti kebijakan ini? tentu. Jadi kebijakan Australia Putih itu intinya ya serangkaian aturan sama praktek lah yang dibikin buat ya membatasi banget atau bahkan ngelarang sama sekali imigrasi orang-orang non-Eropa ke Australia. Tujuannya apa tuh? Tujuannya yaitu tadi, buat mempertahankan apa yang dianggap karakter putih dan Inggris negara itu. Tapi ya disinilah letak tegangannya kan. Iya. Citra diri ini kan makin lama makin nggak nyambung sama kenyataan Australia. Secara geografi, mereka itu di pinggir Asia, kebutuhan strategis, ekonomis, ya makin nyambung ke wilayah itu juga. Dan kebijakan ini kan dampaknya nggak cuma ke imigran aja ya. Gimana nasib penduduk asli Australia suku aborigin? Nah, tepat sekali. Kebijakan Australia Putih sama perlakuan ke suku aborigin itu kayak dua sisi mata uang yang sama aja. Sama-sama buat mempertahankan citra putih dan Inggris. Jadi hak-hak mereka gimana? Hak-hak tanah suku aborigin itu ya secara sistematis ditolak atau diabaikan. Bahkan, dalam catatan Diamond, ada semacam harapan atau asumsi gitu di kalangan pemukim kulit putih waktu itu. Harapan apa? Iya, harapan kalau populasi aborigin itu nanti akhirnya bakal hilang aja gitu, atau terasimilasi penuh, bukan dianggap sebagai bagian penting dari identitas Australia. Menyedihkan ya. Coba kita mundur dikit lagi ke awal kolonisasi. Sumber ini kan nyebut soal First Fleet, armada pertama. Ini kapal-kapal Inggris yang bawa narapidana pertama itu ya? Bener banget. First Fleet tahun 1788 itu ya awal mula pemukiman Eropa modern di sana. Awalnya sebagai koloni tahanan. Nah, yang menarik nih, kelompok imigran non-Inggris pertama yang datang dalam jumlah lumayan besar itu bukan dari Asia atau Pasifik. Oh iya? Dari mana? Justru dari Jerman. Kaum Lutheran Jerman yang datang ke Australia Selatan mulai tahun 1836. Dan mereka ini relatif lebih gampang diterima dibanding kelompok non-Eropa lainnya. Kenapa tuh? Ya karena mereka dianggap pekerja terampil dan yang penting waktu itu, ya mereka kulitnya putih. Wah, kontras banget ya sama yang terjadi pas demam emas tahun 1850-an. Itu dan puluhan ribu penambang dari Tiongkok dateng, terus malah bikin kerusuhan rasial gede-gedean. Persis. Reaksi keras ke imigran Tionghoa ini jadi salah satu pendorong awal di balik formalisasi kebijakan Australia Putih nantinya. Ini nunjukin udah ada kecemasan mendalam soal mempertahankan kemurnian ras gitu ya, sama identitas Inggris di tengah arus pendatang yang beragam. Dan ini sejalan juga sama perlakuan ke suku aborigin ya? Iya, sejalan banget. Tanah aborigin diambil alih buat pemukiman, buat pertanian orang Eropa, jadi kelihatan polanya.
Proses jadi negara Australia sendiri juga nggak cepat ya ternyata. Butuh waktu lama sampai akhirnya terbentuk Commonwealth of Australia itu tanggal 1 Januari 1901. Betul, lama prosesnya. Sebelumnya, kata Diamond, orang-orang di koloni itu lebih ngerasa kayak orang Inggris di perantauan atau ya warga Victoria, warga Queensland gitu-gitu. Belum ngerasa jadi satu bangsa Australia. Apa sih yang akhirnya bikin mereka bersatu? Ada beberapa faktor sih. Tapi salah satu yang penting itu rasa terancam dari luar. Kekuatan lain kayak Jepang, Amerika, Perancis, Jerman, itu mulai nunjukin minat dan pengaruh lebih gede di Pasifik. Jadi takut ya kalau misah-misah terus? Bisa dibilang gitu. Ini bikin khawatir koloni-koloni yang kepisah itu. Terus ya mendorong mereka buat bersatu demi keamanan bareng. Tapi coba lihat deh, pas federasi terbentuk pun, ikatannya ke Inggris itu masih dalam banget. Dalam apa, Duh? Konstitusi awalnya aja definisikan Australia sebagai persemakmuran federal yang tak terpisahkan di bawah mahkota Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia. Jelas banget kan? Jadi meskipun udah jadi negara sendiri, tetap di bawah mahkota Inggris ya? Masih kuat banget ikatannya. Ada jabatan gubernur jenderal, itu kan wakil raja atau ratu Inggris dan ditunjuk sama Inggris. Terus, kasus pengaduan tertinggi dari Australia aja masih bisa banding ke Privy Council di London. Wow. Iya, itu dulu kayak Mahkamah Agung buat seluruh Imperium Inggris. Ini nunjukin banget kalau di awal abad 20, identitas dominannya ya masih Inggris banget. Dan pilar utama identitas awal ini, yang disebut terus di catatan Diamond, ya kebijakan Australia Putih tadi ya. Kayaknya ini bukan cuma soal imigrasi aja, tapi benar-benar dasar cara mereka ngelihat diri sendiri waktu itu. Anda nangkep poin pentingnya. Kebijakan itu kayak penegasan eksplisit gitu. Siapa kita, orang Australia kulit putih keturunan Inggris atau Eropa, dan siapa mereka, orang non-Eropa yang harus dijauhin. Ini kayak usaha sadar buat bangun benteng kemurnian Inggris di ujung dunia. Meskipun ya, secara geografis dan strategis, posisi ini mulai aneh dan makin susah dipertahanin lama-lama. Loyalitas yang bisa dibilang buta ke Inggris ini, puncaknya mungkin tragis ya, pas Perang Dunia Pertama. Australia semangat banget kirim pasukan buat tanah air Inggris, bahkan di konflik jauh kayak Perang Sudan atau Perang Boer di Afrika Selatan. Iya, bener. Ada kutipan jurnalis Australia yang dikutip Diamond itu kan, kita harus melindungi negara kita, maksudnya Inggris, warisan suci ini. Luar biasa sih. Dan puncaknya yaitu peristiwa Gallipoli tahun 1915. Ini kan kampanye militer sekutu di Turki Utsmani pas PDI, buat Australia dan Selandia Baru yang pasukannya dikenal sebagai ANZAC. ANZAC ya, sering dengar itu. Ya, Australian and New Zealand Army Corps. Buat mereka, Gallipoli itu bencana. Ribuan prajurit gugur sia-sia karena strategi Inggris yang, ya, bisa dibilang buruk, di medan perang yang sebenarnya nggak relevan secara strategis buat Australia. Tapi ironisnya luar biasa. Ironis gimana maksudnya? Justru kegagalan tragis inilah yang kemudian dimitoskan jadi kelahiran bangsa Australia modern. Gallipoli jadi simbol pengorbanan tertinggi buat Imperium Inggris. Malah bangkitin rasa bangga sebagai orang Inggris perantauan yang paling setia. Wah. Kesetiaan ini bahkan ngalahin identitas negara bagian yang sebelumnya kuat. Bayangin aja, pembantaian sia-sia dirayain tiap tahun jadi hari libur nasional utama, Hari Anzac. Ini nunjukin kuatnya identitas Inggris waktu itu, sekaligus kompleksnya pembentukan mitos nasional. Nah, kontrasnya kerasa banget pas masuk Perang Dunia Kedua ya. Kali ini ancamannya bukan di Eropa yang jauh, tapi udah di depan mata banget. Jepang nyerang Darwin di Australia Utara Februari 42. Betul. Pertempuran juga di pulau-pulau dekat kayak Nugini. Terus jatuhnya Singapura, benteng utama Inggris di Asia Tenggara di bulan yang sama, itu sering disebut momen penyadaran yang brutal. Momen penyadaran itu kata yang pas banget. Sebelum PD2, strategi pertahanan Australia itu gantungannya kedua hal. Pangkalan AL Inggris di Singapura, yang jauh, sama asumsi kalau armada Inggris bakal selalu bisa melindungi mereka. Jadi mereka agak santai gitu ya soal pertahanan sendiri. Agak lalai mungkin ya. Wajib militer sempat dihapus tahun 1930, angkatan udara sama lautnya juga nggak seberapa besar. Terus, datanglah rentetan pukulan telak dalam waktu kurang dari 3 bulan. Akhir 41 sampai awal 42. Pukulan telaknya apa aja tuh? Mulai dari tenggelamnya 2 kapal perang kebanggaan Inggris, Prince of Wales sama Ripples, sama pesawat Jepang dilepas pantai Malaya, Desember 41. Wah, itu pasti bikin kaget. Banget. Terus jatuhnya Singapura, Februari 42. Itu kan harusnya benteng yang nggak bisa ditembus. Disusul serangan udara Jepang yang ancurin Darwin beberapa hari kemudian.
Semua ini kayak nampar kesadaran Australia keras-keras. Inggris pelindung kita selama ini, ternyata udah nggak sanggup lagi pertahanin kita di Pasifik. Realitas geopolitik udah berubah drastis. Jadi Perang Dunia II ini benar-benar jadi katalisator ya, meskipun perubahannya nggak instan. Diamond gambarin periode pasca perang itu sebagai awal pelonggaran ikatan yang gradual, berlangsung puluhan tahun. Iya, gradual. Ikatan emosional, politis ke Inggris mulai renggang. Identitas orang Inggris di Australia memudar. Dan yang paling penting, kebijakan Australia putih pelan-pelan tapi pasti mulai dibongkar. Diamond bahkan nyebut ini studi model tentang perubahan jawaban nasional atas pertanyaan, siapa kita? Proses gradual ini menarik karena nggak ada satu momen putus hubungan yang jelas gitu. Diamond mengidentifikasi setidaknya ada 5 faktor utama lah ya, yang saling nyambung dan kerja bareng selama beberapa dekade buat ngikis dominasi identitas Inggris sama kebijakan Australia putih itu. Apa aja tuh 5 faktor itu? Pertama, realitas militer baru. Udah jelas Inggris nggak mampu lagi lindungi Australia, Amerika Serikat yang jadi penentu kemenangan di Pasifik, terus jadi sekutu keamanan utama Australia lewat Pakta ANZUS tahun 51. ANZUS itu Australia, Selandia Baru, sama AS ya. Inggris nggak ikut. Nah, itu dia. Menariknya, Inggris nggak diajak dalam Pakta Pertahanan Utama di kawasan itu. Ini udah sinyal kuat. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, perkembangan politik di Asia. Ada Perang Korea, pemberontakan komunis di Malaya, Perang Vietnam, terus konfrontasi Indonesia soal Papua Barat, Kalimantan Utara, Timur Portugis, semua ini kan kejadiannya di halaman belakang Australia. Jadi mereka nggak bisa cuek lagi sama Asia ya? Nggak bisa. Mereka nggak bisa lagi cuman fokus ke Eropa atau Imperium Inggris. Keamanan mereka sekarang nyambung langsung sama stabilitas regional. Ketiga, pergeseran arah perdagangan. Ini juga pukulan gede. Kenapa tuh? Pas Inggris mutusin gabung ke masyarakat ekonomi Eropa, cikal bakal Uni Eropa itu kan, prosesnya mulai 61, final 73. Nah, Australia jadi kehilangan akses pasar istimewa ke negara induk. Waduh. Terus gimana? Ya, mereka kepaksa cari mitra dagang baru. Logisnya ya ke negara-negara Asia yang lagi tumbuh pesat, sama ke AS juga. Perdagangan sama Asia langsung meroket. Jadi, militer, politik regional, ekonomi, semuanya dorong Australia menjauh dari Inggris, lebih dekat ke Asia dan AS. Ada faktor internalnya juga. Itu faktor keempat, komposisi imigran. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Australia kan butuh tenaga kerja buat bangun negara. Mereka mulai terima gelombang gede imigran dari Eropa, tapi banyak yang bukan dari Inggris, kayak dari Italia, Yunani, dan lain-lain. Jadi makin beragam ya? Makin beragam. Terus, apalagi setelah Perang Vietnam selesai tahun 75, dan kebijakan Australia putih resmi dihapus, datanglah gelombang imigran dari Asia. Masyarakat Australia secara fisik mulai berubah. Diamond sendiri cerita dia kaget pas balik ke Brisbane tahun 2008. Beda banget sama kunjungannya tahun 64. Sekarang penuh wajah dan restoran Asia. Realitas multikultural udah nggak bisa diabaikan. Oke, udah 4. Faktor kelima apa? Faktor kelima itu kebijakan Inggris sendiri. Inggrisnya juga berubah. Mereka mulai batasi imigrasi dari negara persemakmuran, termasuk Australia, tahun 62. Terus, krisis Suez 56 itu nunjukin batas kekuatan Inggris. Keputusan mereka tarik pasukan dari pangkalan timur Suez tahun 67 juga negesin kalau fokus Inggris udah balik lagi ke Eropa. Jadi, Inggris sendiri pelan-pelan ngelepasin peran global lamanya. Wah, kompleks banget ya faktor-faktornya, saling terkait gitu. Ada momen simbolis nggak sih pas perubahan ini mulai diakui secara resmi? Era pemerintahan Perdana Menteri Gulf Whitlam tahun 72-75 itu sering dianggap titik penting. Si Whitlam ini bikin serangkaian reformasi yang kata dia sih intinya cuma pengakuan atas apa yang udah terjadi. Contohnya apa aja tuh reformasinya? Misalnya, ngubah gelar resmi Ratu Elizabeth II di Australia jadi Ratu Australia, bukan cuma Ratu Inggris. Terus ngentiin kemungkinan banding kasus hukum ke Privy Council di London. Mulai juga proses cari lagu kebangsaan baru buat gantiin God Save the Queen. Oh iya, lagu kebangsaannya ganti ya? Iya. Akhirnya tahun 1984, Advance Australia Fair resmi jadi lagu kebangsaan. Tapi kayaknya perdebatan soal identitas ini belum kelar ya, sampai sekarang juga. Sama sekali belum. Nah, ini nunjukin sifat perubahan selektif dan proses yang masih jalan terus itu. Coba aja lihat simbol-simbol kuncinya. Apa aja tuh? Kayak mata uang. Oke, mereka emang ganti dari pound non-desimal ala Inggris ke dolar desimal. Itu perubahan praktis lah ya. Oke.
Lagu kebangsaan, udah ganti juga. Ini simbolis penting. Tapi, bendera nasional. Ini masih jadi debat panas. Bendera Australia kan masih ada Union Jack Inggris di pojok kiri atas. Banyak yang ngerasa, ini udah nggak pas sama Australia modern. Tapi banyak juga yang mau pertahanin karena alasan sejarah. Iya juga ya. Terus hari libur nasional, hari Anzac, peringatan Gallipoli itu, masih jadi hari peringatan utama, bukan misalnya peringatan pertempuran lawan Jepang di jalur Kokoda di Nugini. Padahal itu kan lebih dekat dan bisa dibilang lebih vital buat pertahanan Australia pas PDII. Masih Gallipoli ya yang utama. Terus soal kepala negara? Nah, kepala negara, ini isu gede. Australia secara formal masih mengakui Raja atau Ratu Inggris sebagai kepala negaranya. Sempat ada referendum tahun 99 buat jadi republik, tapi gagal. Tipis sih, tapi gagal. Dan perdebatan ini ya terus muncul aja secara berkala. Kalau kita coba pakai kerangka analisis krisis dari buku Upheaval, ini nih jelas banget ya Australia ini masuknya ke pola krisis yang berlangsung lambat. Nggak ada ledakan tunggal, tapi pergeseran mendasar soal jawaban atas pertanyaan identitas nasional, itu faktor nomor 6 di kerangka Diamond, sama penyesuaian nilai-nilai inti, faktor nomor 11. Pertanyaan kuncinya yaitu tadi, masih gantung. Siapa kita? Analisis yang pas banget. Prosesnya ini ada miripnya sama Jerman pasca PD2 ya, yang juga ngalamin redefinisi identitas nasional pelan-pelan. Emang ada momen-momen pemicu penting, kayak jatuhnya Singapura atau serangan Darwin itu. Tapi nggak ada guncangan tunggal yang sedramatis, katakanlah, kedatangan Commodore Perry di Jepang yang maksa isolasi berakhir. Atau kayak di negara lain yang pernah kita bahas ya? Ya, atau serangan Soviet ke Finlandia, kudeta militer di Chile, atau krisis politik dan kemanusiaan besar kayak di Indonesia tahun 65. Australia ini contoh klasik adaptasi bertahap. Kadang kayak agak males-malesan gitu ya, adaptasinya terhadap realitas dunia yang berubah di sekelilingnya. Jadi kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita, transformasi Australia ini kayak semacam negosiasi identitas yang panjang, alot, bertahap ya, puluhan tahun gitu. Dipicu sama guncangan dari luar kayak PD2, tapi terus didorong juga sama pergeseran realitas geopolitik, ekonomi, demografi yang nggak bisa dihindari. Betul. Ini ngasih kita gambaran gimana sebuah bangsa itu bisa selangkah demi selangkah ngelepasin jubah identitas lama yang mungkin udah nggak pas lagi ya. Dan cerita ini relevan loh buat kita semua. Bukan cuma buat orang Australia aja. Ini nunjukin gimana bangsa-bangsa, ya sama kayak individu lah, terus bergulat sama pertanyaan soal jati diri dan gimana mereka ngerespon perubahan. Iya juga ya. Kadang responnya cepat, radikal. Tapi sering juga, ya kayak Australia ini, prosesnya lambat, penuh ragu, melibatkan penyesuaian bertahap. Ini ngingetin kita kalau identitas nasional itu bukan sesuatu yang diem aja, statis, tapi terus dinegosiasiin, dibentuk ulang sama sejarah dan tantangan zaman. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, mengingat Australia sampai sekarang aja masih pertahanin beberapa simbol kuat ikatan sama Inggris, kayak monarki jadi kepala negara, terus Union Jack di benderanya, seberapa jauh sih sebenarnya pergeseran identitas ini udah terjadi? Apakah ini bukti sebuah proyek perubahan identitas yang emang belum kelar, atau mungkin sifatnya ya bakal selektif aja gitu? Dan kira-kira ke arah mana ya perdebatan identitas Australia ini bakal gerak di masa depan? Ini pertanyaan menarik buat kita pikirin lebih lanjut.